merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, ras, adat, kepercayaan, dan agama. Kepulauan di Indonesia mencapai ribuan. Nah, pada setiap suku memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya adalah suku Sunda. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai ciri khas dari suku Sunda. Dalam suku Sunda terdapat ciri khas bahasa yang digunakan oleh suku Sunda, yaitu bahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Sunda yang mendiami daerah Jawa Barat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sunda menempati posisi kedua bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan menjadi dua macam dialek. Yang pertama ada dialek H dan yang kedua ada dialek non-H. Dialek H merupakan penuturan bahasa Sunda yang masih merealisasikan huruf H pada kosakata. Contohnya hejo, tetap dibaca hejo. Sementara dialek non-H menghilangkan huruf H pada kosakata. Misalnya hejo, dihilangkan huruf H-nya menjadi ejo. Selain itu, juga bahasa Sunda memiliki tingkatan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Sunda halus dan yang kedua ada Sunda kasar. Contoh kata bahasa Sunda kasar yang pertama ada ain, sia, yana, diuk, hees, dan halis. Yang selanjutnya yaitu bahasa Sunda lemas. Yang pertama ada abdi, maneh, nyana, calik, bobo, alis. Nah, dari kedua bahasa tersebut memiliki arti yang sama tetapi berbeda dalam penuturan dan pengucapannya. Contoh berbicara menggunakan bahasa Sunda: kumaha, damang, kamana, rademual, terus dengekeun. Selanjutnya, hari mana namanya saha? Jadi moal teh dipayungnya. Nah, itulah contoh berbicara menggunakan bahasa Sunda. Unik bukan? Selain itu, pada suku Sunda terdapat berbagai macam senjata tradisional yang memiliki keunikan dan kegunaannya sendiri. Senjata yang mencerminkan adat istiadat dan budaya ini dulunya dibuat untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Berikut adalah macam-macam senjata tradisional yang ada dalam suku Sunda. Yang pertama ada kujang. Kujang salah satu senjata tradisional yang masih digunakan sampai saat ini. Bentuknya seringkali menjadi motif batik sebagai lambang suku Sunda. Selain itu, kujang memiliki fungsi sebagai hiasan, dekorasi, dan alat pertanian. Yang kedua ada bedog atau biasa kita kenal sebagai golok, merupakan senjata tradisional yang berbentuk seperti pisau. Fungsi simbolisnya digunakan untuk mengangkat harkat serta martabat bagi pemiliknya. Fungsi ekonominya yaitu untuk memberikan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Yang ketiga ada patik atau biasa kita kenal sebagai kapak. Biasanya senjata tradisional ini digunakan untuk menebang pohon. Tak hanya itu, senjata tradisional ini masih kerap digunakan sampai sekarang untuk membelah kayu dan mengerjakan aktivitas yang bersifat berat. Yang keempat adalah congkrang, yaitu salah satu senjata tradisional yang berbentuk seperti cangkul, namun berukuran jauh lebih kecil. Biasanya senjata ini tidak memiliki keruncingan karena tidak dipakai untuk perang. Kegunaan utama congkrang ini yaitu untuk menyaingi rumput yang ada di tanah. Yang kelima ada ani-ani atau ketam. Senjata ini digunakan untuk memanen padi. Senjata ini berbentuk kecil seperti pisau yang dapat disembunyikan di telapak tangan. Yang terakhir ada sulimat, adalah senjata tradisional Sunda yang dibuat untuk membantu para petani perkebunan, khususnya di industri kelapa. Senjata satu ini dipakai untuk merobek dan mengupas kelapa. Sulimat memiliki dua sisi, yaitu sisi vertikal dan sisi horizontal. Itulah macam-macam senjata tradisional yang ada dalam suku Sunda yang masih digunakan sampai saat ini.
Batagor. Batagor merupakan salah satu makanan khas dari suku Sunda. Batagor pertama kali dibuat di kota Bandung pada tahun 1968. Pada saat itu, penjualan bakso sedang menurun, sedangkan para pedagang memiliki banyak stok bakso. Agar tidak rugi, pedagang bakso tersebut mengolah bakso dengan cara memasukkan bakso ke dalam tahu. Setelah itu digoreng kemudian disajikan dengan sambal kacang. Makanan tersebut dinamakan batagor, yang merupakan singkatan dari bakso tahu goreng. Seiring perkembangan waktu, isian batagor lebih beragam. Ada yang berisi otak-otak, telur, pangsit, dan lain sebagainya. Alat musik suku Sunda. Alat musik suku Sunda salah satunya yaitu suling Sunda. Suling Sunda umumnya terbuat dari sejenis bambu yang bernama tamiang. Cara untuk memainkan alat musik ini hanya perlu meniup di lubang yang terletak di ujung suling, sambil membuka dan menutup lubang-lubang lainnya yang berguna untuk mengeluarkan suaranya. Sunda memiliki beberapa upacara adat. Yang pertama ada Seren Tahun. Salah satu upacara adat Sunda yang populer hingga saat ini adalah Seren Tahun. Sejatinya, Seren Tahun ini merupakan sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Acara hikmat ini merupakan penyerahan hasil bumi berupa panenan padi yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun yang lalu disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa Sundanya disebut dengan leuit. Lalu padi yang sudah dimasukkan ke dalam lumbung itu tadi akan dijadikan bibit atau benih untuk musim tanam yang akan datang. Upacara adat yang kedua yaitu ada injak telur. Upacara adat injak telur adat Sunda serupa dengan upacara adat injak telur di Jawa. Secara umum upacara ini melambangkan bahwa wanita yang masih gadis dan terdapat doa-doa khusus yang harus dilakukan. Upacara ini merupakan kegiatan untuk sesi pernikahan untuk orang Sunda sebagai bentuk kesanggupan sang pria untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan baik. Yang ketiga yaitu ada upacara adat Melem Harumpat. Acara sakral ini penuh hikmat dan melambangkan harapan agar kedua mempelai selalu rukun dalam kehidupan berkeluarga. Harumpat merupakan lidi yang enam yang dibakar oleh mempelai wanita. Itu tadi upacara adat Sunda yang sampai saat ini masih dijalankan dan masih diwariskan dalam suku Sunda. Selanjutnya yaitu tarian khas Sunda. Tarian khas Sunda di sini saya mengambil tari sintren. Tari sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari Sunda yang mengandung unsur magis. Nama sintren ada pada tarian ini merupakan gabungan dari kata si dan tren, yang mana dalam bahasa Jawa kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti iya atau tidak, sedangkan tren dari kata tri atau putri sehingga sintren memiliki arti si putri atau si penari. Untuk menjadi seorang penari sintren, maka penari tersebut harus dalam keadaan suci dan bersih. Sebelum melakukan pementasan, sang penari harus melakukan puasa terlebih dahulu dan menjaga diri agar tidak berbuat dosa. Hal ini agar sang penari dapat dengan mudah untuk dimasuki roh saat menari. Syair saat dilantunkan oleh sang juru kawi.
penonton berdatangan hingga desak-desakan. Tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Turunlah saksi tren, mudah belia, terikat tali. Nah, pada video yang saya tayangkan itu tadi, saya menarikan tari sintren yang sudah dikreasi sehingga menjadi tari sintren yang bisa ditarikan oleh khalayak ramai secara umum. Baik, yang selanjutnya adalah norma budaya Sunda. Norma budaya Sunda adalah norma budaya yang tumbuh dan hidup dalam warga Sunda. Norma budaya Sunda dikenal dengan norma budaya yang sangat menunjang kehidupan santun. Biasanya, watak warga Sunda adalah periang, murah senyum, lemah lembut dan sangat menghormati orang tua. Itulah cerminan norma budaya dari warga Sunda. Nah, sedangkan etos norma budaya, daya upaya budi Sunda termasuk salah satu daya upaya budi tertua di Nusantara. Daya upaya budi Sunda yang ideal berikutnya seringkali dikaitkan sebagai daya upaya budi saat kerajaan Sunda berada pada nasihat dalam norma budaya Sunda tentang jalan menuju keutamaan hidup. Etos dan watak Sunda itu adalah cengakur, bembur, singer, dan pinter, yang bisa diterjemahkan sembuh, sama berat, sehat, dan tajam di budaya. Daya upaya budi Sunda juga adalah salah satu daya upaya budi yang dijadikan sumber kekayaan untuk bangsa Indonesia, yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda adalah Sunda Wiwitan, yang mengajarkan keselarasan hidup dengan dunia. Ini hampir sebagian leluhur warga Sunda beragama Islam, namun beberapa yang tidak beragama Islam, walaupun tidak sama, namun pada dasarnya semua kehidupan ditujukan untuk kebaikan di dunia semesta. Suku Sunda memiliki jenis-jenis pakaian adat. Ada pakaian adat untuk acara resmi, pakaian adat rakyat biasa, pakaian adat rakyat kelas menengah, pakaian adat bangsawan, dan pakaian adat untuk pernikahan. Di pakaian pengantin pada umumnya, pakaian pengantin adat Sunda terdiri dari pakaian mempelai pria dan wanita. Dalam adat Sunda terdiri dari 4 jenis pakaian adat, yaitu Sunda Putri, Sukapura, Santana Inden Kedaton, dan Siger Sunda. Jenis tersebut disesuaikan dengan daerah penyelenggaranya. Busana yang dikenakan oleh putri-putri kerajaan Sunda di masa lalu menginspirasi pakaian adat pengantin untuk wanita Sunda. Perlengkapan lain yang tak kalah penting adalah siger sebagai mahkota kepala yang memiliki makna harapan akan rasa hormat, kebijaksanaan, dan kearifan dalam pernikahan. Di bawah siger akan ada gramet, ditemukan sanggul yang di belakangnya dihiasi dengan 6 kembang tanjung yang melambangkan kesetiaan dan cinta kasih wanita Sunda kepada pasangannya. Ranca melati akan menghiasi sanggul itu dan menjuntai ke bawah hingga dada atau pinggul wanita. Dan terakhir pada kening mempelai wanita, biasanya akan ada mendapatkan daun sirih berbentuk wajik. Daun sirih ini menyampaikan harapan agar pengantin dijauhkan dari bala. Sedangkan baju yang dikenakan oleh pria Sunda adalah jas buka prangwedana yang warnanya senada dengan pakaian mempelai wanita, melambangkan kejantanan dan kewibawaan. Perlengkapan lainnya yang wajib digunakan adalah bendo yang berfungsi sebagai penutup kepala. Dari semua riasan pakaian pengantin adat Sunda, tujuannya adalah sebagai doa kepada Tuhan agar rumah tangganya mendapat kebaikan dan keberkahan. Suku Sunda memiliki lagu daerah yang sangat banyak. Salah satunya adalah lagu Manuk Dadali. Lagu Manuk Dadali menggambarkan sikap kemegahan dan keagungan sebagai cerminan dari sikap agung dan berani. Masyarakat Jawa Barat diajak untuk meneladani dan mengimplementasikan sikap-sikap baik burung Garuda tersebut dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara. Pesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kencang-kencang nah bangun taya karingkang, kuku narang goas kejempang matuk nangeluk, napak mega parihi bernatarik nuruk, saha anu bisa
Sunda Inggris bela pati manuk dadali ngandung siloka sinatria kersakuna bangsa di negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai ciri khas dari suku Sunda. Terima kasih, salam dan bahagia.